Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Saudaraku semua. Lanjut lagi di Helmet Talk. Nah, kemarin kita udah ngebahas dalam top tier apa aja kemarin ya? Terakhir apa? Terakhir lupa. Sama. Oke, nggak usah lama-lama. Oke, sekarang kita lanjut lagi sama Mas Rio dan ngebahas X804 RSUC Iridium Red Edition. Nah, langsung aja lah ya. Jadi gimana Mas Rio impresinya di awal? Wow, helm top tier 0 lah. Lucu. Wow. Lucu gimana nih? Soalnya kalau secara overall kan nggak begitu jauh sama X803 nggak sih? Nggak begitu jauh. Yang bikin jauh sekarang fitmentnya jadi jauh lebih manusiawi daripada 803. Nah, yang bikin kita suka helm ini ya dibandingkan sebelumnya itu adalah si fitmentnya. Emang kalau sebelumnya fitmentnya kayak gimana sih X803? 803 itu kan fitmentnya dia beneran Europe banget tuh. Yang cocoknya buat orang-orang kepalanya long oval. Di sini udah mulai kerasa lebih nggak nyampe jadi beneran intermediate, tapi jauh lebih friendly lah. Karena kalau di 803 itu mau enak dipakai jangka waktu yang panjang harus naik. Bapak naik sampai berapa? Yang 803 ya? Iya, kemarin pakai yang XL. XL. Yang sempat minjem yang teman kan, Mang Iji, itu XL. XL. Tapi feel-nya emang kayak ini sih. Tapi XL-nya agak dikit. XL-nya kayak ini, agak, kayak lebih kayak fittingnya beda sih, jadi agak bikin pening di sini. Jadi emang ngingetin ke peningnya AGV sebenarnya kalau gue pribadi sih. Kalau aku tuh pakai 803 biasanya pakai helm size M. Hampir di semua merek helmnya size M. 803 itu pernah nyobain yang L, masuk keluarnya masih butuh effort dan itu sempit banget rasanya. Kacamata nggak bisa dimasukin. Nyobain XL, longgar nggak jelas gitu lah. Pokoknya nggak cocok lah yang nggak bisa. Kepala kita nggak ya. bisa. Oke, berarti X804 ini emang benar sih. Pas gua udah pakai hampir 2 minggu ini berarti ya sekarang ya. Emang fittingnya tuh jauh lebih enak. Ini size L, right? Jadi udah mulai true to fit. Mulai enak. Terutama untuk mulai kepala. Cocok untuk kepala Asia. Nggak tahu nih kalau kepala Eropa ya. Kita tanya ke orang Italia. Nanti kita coba ya. Oke, bellissimo. Nah, ya, jadi emang untuk fitment jauh lebih sip ya. Cuman kalau fitment aja kayaknya nggak asik gitu. Karena ini juga kan di price range yang di pasaran 11,3 ya. Oh iya, buat catatan masalah fitment. Oh, boleh. Karena aku biasanya pakai size M, ini helmnya size L. Surprisingly di sini pas. Kayak enough. Pas aja. Nggak yang dibilang longgar enggak. Rasanya mirip M tapi Jepang. Coy. Atau arah ya? Soe aja. Soe aja ya. Nah, berarti ini jauh lebih Asia. Terus kita sekarang masuk ke materialnya dulu deh. Materialnya kan ini karbon ya. Dan kalau nggak salah untuk sekarang nggak ada yang polosan composite full semuanya. Karbon yang UC. semua? Ya. Oh. Jadi semuanya yang UC. Berarti kita udah nggak punya ini lagi ya, 803 versi murah. Iya. Aduh. Jadi harus minimal ya 11 juta lah ada di kantong. Berat ya. Nah, kalau misalkan yang motif spesial yang stoner itu udah di 12.8 bahkan 13.6 buat yang ngegoreng. Tapi ngapain digoreng ya ini? Pamornya lagi turun banget. Nah, ini kan shell-nya dia full karbon ya, berdasarkan contekan dari websitenya, which is on paper. Ini dia karbon. Jadi bukan karbon composite, bukan mix, dia full karbon. Dan emang dari X803 juga kelihatan dari sampingnya tuh udah full karbon aja karbon semua. Gitu ya. Jadi rigid AF, jangan lanjutin AF ya. Tapi sebenarnya ya karbon udah lah ya, karbon full karbon. Terus nah sekarang kita masuk ke bagian yang paling penting. Kalau tanpa itu kita agak susah lihatnya, yaitu si visornya. Nah, ini ada perubahan ya di visornya, terutama di bagian latchetnya nih. Betul. Nah, paling sebelumnya kan X803 itu tinggal track. Iya. Jadi
fast release. Fast beneran. Bener fast kan? Oke itu. Kalau nggak ditahan helmnya jatuh, si visornya bisa jatuh. Nah ini nggak fast release. Ini kemajuan kemunduran ya. Ini jujur aku nggak tahu ini sebenarnya motivasinya kan gara-gara apa. Biar ini nggak sih, maksudnya ini kan pakai baut ya. Jadi kalau teman-teman lihat di sebelah sini, itu dia kalau kita mau buka itu harus kayak ada tuasnya gini, terus kita putar. Jadi baut aja sebenarnya. Sistemnya mirip 1N. 1N ya? EJC Airpa Gimana 1N atau mungkin lebih ada ini lagi kayaknya masih Bapak pernah pakai KR1 Xiaomi SR Sport pernah nggak sih? Itu masih mirip-mirip kayak gitu. Enggak sih, tapi kalau Thunder Flash pernah mirip ya? Sama kan ini puter-puter gitu. Enggak sih, kalau Thunder Flash enggak ya? Enggak. Dia itu ditarik. Nantilah kalau ada Thunder Flash ya. Kalau teman-teman tahu Thunder Flash dan pernah pakai boleh saya di bawah juga. Kalau ada yang punya Thunder Flash juga boleh. Siapa tahu mau minjemin itu barang goib banget soalnya. Asli ya. Oke. Masih ada sih di BHG. Nah, jadi kayak Airva 1N. Berarti dibaut juga, diputer juga. Diputer. Harus tuasnya dikeluarin dulu, puter sampai dua-duanya kelepas kanan kiri, visor ke atas. Ya, ya. Tapi kayaknya emang kalau untuk helm itu nggak seburu-buru itu nggak sih? Maksudnya kan kita kalau bandingin, nggak, sebenarnya nggak apple to apple sih, kayak F1 kan pit stopnya harus cepat gitu. Tapi kayaknya kalau visor bisa fast juga, ya nggak begitu penting nggak sih? Kalau kebutuhannya buat balap mungkin nggak terlalu gimana ya, karena biasanya kan ridernya punya lebih dari satu helm yang udah ready. Ya. Dan mereka juga udah punya krunya sendiri untuk nyiapin, oh ini bakal hujan nih, ini bakal panas terik nih. Ya. Mereka otomatis sudah nyiapin helm sesuai dengan visor yang dibutuhkan. Tapi mesti ngerasanya kalau misalkan ini untuk user yang di rumah aja, yang buat hari-hari lah, harian ya. buat harian, agak annoying sih, karena nggak bisa, wah ini cuacanya kayaknya mendung, mau cepet-cepet keluar, tapi visor yang kepasang lagi iridium, itu kayak kemarin coba ini 15 menit sih bukan? Muter ininya adalah semenit ya, panjang banget coy ini muternya. Iya lama banget tuh ini muternya. Jadi kalau mau efisien dua-duanya langsung, tapi kan nggak gini ya, nggak. Jadi gini. Tanggung Fargo ya gitu. Gitu. Jadi emang si mekanisme visor lock ini jauh lebih annoying dari yang sebelumnya. Tapi di sini lucunya, bukan lucunya, menariknya gitu. Dan ini yang gue pribadi suka sih. Visor locknya ganti dari awalnya di samping, jadi di tengah. jadi di tengah. Ya, kalau di samping itu kan filmnya kayak Vendetta, GP 500. Nah, ini sekarang dia jadi di tengah. Dan ya cukup satisfying bunyinya. Enak lah. Tapi nggak begitu mewah, pak gitu ya. Nah, jadi visor locknya dia jadi di tengah, which is nice. Tapi jadi si ratchetnya juga jadi clean ya, di sampingnya juga. Dan ya kalau udah lock ya udah dia lock. Tapi ketambahan ada locknya double juga ya? apanya? Si visor lock. Oh iya juga. Ya. Ada kliknya yang pertama. Di sini, terus bisa ada, nah lock di sini. Jadi kalau nggak mau kabur nih ya, si visornya ya tinggal ke atas ya. Tapi ingat kalau misalnya buka, bawahin terus baru gitu. Gampang kok. Ya mirip-mirip Pista lah, harus agak digitin ini. Cuman nggak se-annoying Pista. Soalnya dia field of vision dia lebih luas ya. Gede. Ya gede. Banget, enak lah. Cukup banget ini. Nah, walaupun nose guard-nya terlihat awalnya kelihatan kayak bakal ganggu gitu. Iya bakal. Tapi ternyata kalau udah dipakai nggak begitu ganggu. Dan ya ini si bagian untuk kuncinya itu dia plastik sebenarnya. Jadi sebenarnya kalau dibandingin KX, gitu, NJS, X1 RGB pun kalah sebenarnya ya. Kalah ya. Padahal ini 10 kali lipat harganya. Tapi who knows ya. Nah, ini itu untuk visor lock-nya. Nah, tapi sebenarnya favoritnya dan yang paling ketara gitu ya, di antara X803 ke X804 ini lebih ke, ya itu sih, field of vision-nya dia jauh lebih luas. Dan emang secara dimensi bukaan di helmnya pun dia jauh lebih gede. Gitu. Nah, lanjut kita ke ventilasi deh. Ventilasi. Gimana nih ventilasi ini? Sebenarnya gue gitu pas pakai ini pertama, bener-bener pertama pakai Nolan tuh helm ini. Dulu sempet pakai 64 yang ini yang. Ya. Bukan. Bukan. N64 tuh yang full face. N64 jadul yang tahun oh iya, 20-an lah. Iya. Gitu. Cuman itu kacau banget gitu ya. Busa berudul. Ini pertama kali full pakai. Cuman udah compare pakai X803 nggak begitu beda ya. Maksudnya emang dia paling jos dari Jidat. Cuman di mouse-nya nggak sih? Itu kita ada isu di gimana ya? Jadi selama helm ini aku pakai, sayangnya ini nggak kerasa. Dua yang di atas ini. Fan atas ya? Fan atas. Dua fan yang di atas ini, yang di kanan kiri. Harusnya sih
ini kerja kalau misalkan posisinya benar-benar lagi tuck in di belakang fairing, terus kita nunduk, harusnya ini kerasa. Berarti emang didesain untuk race. Iya, sayangnya ini kemarin waktu aku cobain, meskipun udah coba nunduk dan mencoba agak menyesuaikan posisi naik turun kepala, masih kurang, masih nggak kerasa, atau mungkin kerasa tapi ketutup sama yang di sini, yang di depan jidat karena banget. ini super sekali ya. Parah. Itu bener-bener satu helm itu kayak ventilasinya di carry semua sama yang di depan deh. Itu udara yang masuknya banyak, sirkulasinya bagus banget, kencang banget, airflow-nya kerasa di atas itu bener-bener kayak ada angin yang ngalir terus-terusan gitu di atas. Nah, berarti emang ini carry, ini support gitu ya. Bisa. Kalau di Mobile Legends tuh apa istilahnya? Apa ya? Lupa kan? Saya bukan player kebetulan. Gue sempat main tapi ya begitulah. Yang padahal ini kan gede ya si lubang. Iya, lubangnya sebenarnya lumayan. Tapi malah justru yang benar-benar kerasa itu yang ada di depan jidat. Atau mungkin karena dia dari sini dia langsung keluar ke sini guys. Jadi emang full untuk, bukan fungsinya utamanya bukan venting tapi lebih ke ngebantu aja. Aerodynamic aja. Bisa jadi. Likely ya, kita nggak bisa tes secara komputer. Yang agak ini sih tinggal mount fan-nya aja. Nah, mount fan. Mount fan-nya sih, tapi arahnya tuh spesifik ya. Arahnya spesifik banget. Jadi mount fan ini tuh udah dikasih scope yang gede banget di depan. Untuk intake juga lubangnya ini gede, bahkan jauh lebih gede daripada yang di atas. Tapi sayangnya mount fan ini semua udara yang masuk ke sini itu alirannya diarahin ke lubang yang ada di depan sini semua. Berarti untuk defog. Untuk defogging. Dan di belakangnya fan ini, di area chin bar yang di depan mulut kita, itu tuh nggak ada lubang sama sekali. Jadi semua udara yang masuk ke situ benar-benar masuk terus dilempar ke visor semua. Jadi ini lubang-lubangnya itu buat, ini ya, buat camelback ya? Camelback, untuk hydration sistemnya mereka. Gitu. Tapi sejauh ini, kalau gua rasain, gua nggak pernah ngerasa kayak pengap banget sih dalamnya. Benar. Surprisingly. Iya. Ini kayaknya juga kebantu karena ini dua exhaust yang ada di samping. Kanan kiri ini di samping. Oh iya, itu ngeluarin ini ya. Dia ada, kalau dilihat dari dalam itu dia ada jalur udara untuk keluar. Jadi semua udara yang di situ harusnya kesedot keluar lewat kisi-kisi yang ada di samping ini yang merah. Jadi itu memang faktor utama yang bikin nggak pengep gitu ya. Nah, tapi adem enggak, pengep enggak, pas lah. Ya gitu. Gitu aja. Ini kayaknya helm premium yang gitu aja. Sebenarnya ventilasinya nggak jelek, tapi setelah dicoba helmnya dan nyobain ventilasi yang ada di atas kepala itu bisa sekenceng dan seseger itu, daerah muka tuh rasanya jadi kayak sepi gitu. Yang atas bisa adem banget, yang muka tuh kayak ya udah. Tapi kalau sepi cukup juga, aja. Iya sih. Kalau dibandingin ini ya. Nah, tapi emang ya jujur sih kalau gue sendiri secara umum nggak ada keluhan ya elemen itu gitu. Cuman emang kalau kita lihat secara spesifik gitu, emang ada beberapa hal yang kok ini nggak kerasa gitu, kayak apa namanya tadi ya, untuk diventilasi. Cuman itu nggak ngeluh, kenapa? Karena si busanya ini jujur ya, untuk sejauh ini bisa jadi favorit ya. In terms of apa? Kayak sweat wickingnya, dia bener-bener nyerap keringet ya. Nyerap banget. Mau sepanas apapun gitu ya, kemarin gua ke Kiara Condong siang bolong gitu ya, nunggu di stopan serat berapa menit ya, 5 menit kalau nggak salah ya. Itu pun nggak masalah. Mau sebelah truk pun aman gitu. Hubungannya apa sih sama truk? Oh, nggak akan panas, hawa panas. Akan panas. Hawa panas. Nyapu nih gue Jadi ini yang paling gue suka sebenarnya. Jadi dari fitting gitu dan busanya, dan kita gue sih kayaknya lebih ke bagian dalamnya yang suka gitu. Iya, bagian dalamnya busa. Dua itu sih yang juara. Tapi emang dia masih mempertahankan warna hijau terangnya ya. Ngejreng. Yang ngejreng gitu ya. Pasti dari kamera itu langsung kelihatan gitu ya, dengan ada motif heksagonalnya. Yang PR-nya adalah ya kalau kotor dikit bakal kelihatan. Otomatis cuci. Atau mungkin itu biar memotivasi kita biar ya kotor dikit cuci gitu. Oh ya kan butuh ini performance, helm harus tetap bersih dan bisa menyerap keringat gitu. Nah, tapi ya orang kayaknya motivasinya di situ. Kalau mageran ya udah sih kayaknya. Iya sih. Dekil aja kan. Ya udah lah ya. Ya udah. Itu mah gimana orang lah. Gitu. Tapi memang yang perlu di highlight itulah bahan busanya enak banget. Dia
Mungkin kalau misalkan diukur densitasnya dia yang paling rendah sejauh ini dari semua helm yang udah aku coba. Jadi kalau misalkan busanya dipencet-pencet gitu tuh itu bisa bener-bener lembut banget. Nah, oh iya, kelembutannya juga amazing. Bahan kainnya yang itu tadi yang bener-bener sweat wickingnya bisa nyerap keringat banyak dan cepat, dan bahan kainnya itu udah nyerap keringat, lembutnya setengah mati. Jadi dia bisa halus, lembut, enak aja gitu, kayak dipegang itu kerasa mahalnya. Beda ya, kan halus ya. Nah, jadi itu sih sebenarnya kan kalau kita ngomongin Nolan lagi gitu, brand ini kan emang nggak, pamornya turun banget ya, terutama semenjak ya Stoner udah pensiun. Makanya sampai sekarang terus aja motifnya Stoner. Kayaknya Stoner itu ibarat Nakano Nolan. Bisa? Legend, right? Legend, he's the legend gitu. Jadi pamornya bukan turun gara-gara ini ya? Busanya sering brudul bukan? Kayaknya kalau yang ini beda nggak sih? Saya curiga. Aja. Aku curiga. Karena busanya seempuk itu. Iya sih, density apa namanya, dan quality si busanya, iya sih. Emang Nolan itu terkenal dengan brudulnya. Ya emang nggak dalam kayak setahun nggak ya. Cuman emang kalau pemakaian jangka panjang, apalagi kalau yang suka pakai touring gitu, atau intens setiap hari itu ya harus siap-siap gitu ya. Kalau helm lain kulitnya yang brudul, Nolan busanya yang brudul. Gitu. Kalau udah innalillahi busanya menghilang gitu ya. Pilihannya antara beli lagi atau enggak ya udah di ke tempat servis pusat. Untuk ditambah. Nah, yang menarik dari si X804 ini, kita lanjut di bagian si busa ini adalah apa? Si adjusternya. Ada adjuster yang di belakang. Oh iya. Right? Di sini. Sekarang nggak ada. Di bawah belakang. Ini sekarang ya udah busa aja. Solid biasa. Jadi nggak ada apa namanya adjust. Itu kalau nggak salah bagian ininya ya. Jadi dia ada tarikan di sini. Itu narik ke posisi crown pad tuh jadi bisa naik turun. Jadi kalau misalkan kita pakai helmnya, kalau misalkan ini jadi bisa kayak ketarik naik gitu. Jadi kalau posisinya buat balap, karena helmnya ketarik naik, field of view di atas itu jadi lebih luas, jadi lebih enak buat yang nunduk gitu, buat ngelihat ke depannya lebih gampang. Ini bisa dibilang khusus untuk tuck-in gitu. Khusus buat tuck-in. Tapi dia harus digituin. Apanya? Atau dia otomatis? Harus dari awal. Harus dari awal. Harus disetting sebelum dipakai gitu. Kirain kayak aktif aero gitu. Canggih ya. Gitu. Dah untuk sisanya, nah kita juga kemarin mau ngebahas homologasi. Sekarang mau ngebahas homologasi juga. Ya homologasi cuman ICI only. Nah ini ada kode E3. Udah. Apakah SNI? Enggak dong. Enggak dong. Ini langsung. Jadi kalau dari misalkan Itali. kena polisi ini bisa ditilang juga guys. Udah nggak zaman lah ya. Nah jadi ini cuma ICI, apakah dia FIM enggak gitu ya. Pakai SNI enggak, karena sejauh ini helm yang masih setia dibuat di home country-nya untuk seluruh helmnya ya secara keseluruhan itu cuma Nolan. Jadi dari yang paling murah sampai yang paling mahal itu masih semuanya di sana. Nolan SPA gitu. Kalau AGV dia yang bawahnya udah dibikin sebagian udah ada di luar ya. Dan rata-rata helm Eropa yang sekarang bahkan itu udah di Tiongkok. Iya. MT, LS2 gitu. Apalagi itu? Scorpion, ya. Premier, Italia itu juga udah di Cina ya. Oke. Banyak ya sekarang. Banyak kok. Berarti jadi mau bahas helm apa lagi? Waduh. Apakah bisa dibilang helm Italia kalau gitu? Ya, brandnya Italia gitu ya. Cuman ya dibikinnya udah prinsip globalisasi. Oke, nah kita belum bahas spoiler. Sebelum kita bahas, kita bahas ke spoiler. Spoilernya ini kayaknya lebih pendek ya? Kelihatannya lebih pendek, tapi barusan kita jajarin sama helm yang kelihatannya panjang banget. Yaitu Shark. Ada Shark Racer Pro GP. Ternyata waktu dijajarin panjangnya sama. 11-12 ya? 11-12. Mungkin bedanya kalau Shark di sininya kelihatan lebih turun. Jadi itu kayaknya yang ngasih kesan jadi kelihatan lebih panjang. Ya, oh ya derajatnya X803 sama ini bedanya ada di derajat belakang. Ini dia jauh lebih turun gitu ya. Ya mungkin bikin ininya kelihatan nggak sepanjang sebelumnya. Karena dia lebih ke bawah dibanding ke tajam ke belakang gitu. Jadi kalau secara performance ya, kalau spoiler kan ya buat kecepatan tinggi juga nggak sih? Kita tidak bisa mereview yang itu. Jadi, bisa ya? Ya. Dan semoga motornya sehat kembali, amin. Oke. Konsep balap. Semoga cepat kembali ya. Cepat kembali ya, amin ya Allah. Gitu. Jadi nothing special, cuman kemarin ada sebuah penemuan kan. Oh iya. Si Fisher lagi. Si spoiler ini bukan gampang lepas, tapi kayak
kunciannya gimana sih? Agak tidak meyakinkan. Iya. Jadi ini Nah, jadi penemuannya kemarin di sini. spoilernya itu ini bisa agak mana ya kemarin tuh. Nah, ini bisa gerak. Jadi ini sistemnya cuman kayak Disangkutin ya. sangkutin aja, kayak diselipin aja. Atau mungkin kita ini berarti ya. Nah, Itu kebuka. enggak, itu udah masuk lagi. Udah masuk lagi. Jadi kunciannya itu ada di atas ini, 1, Oh, yang 2, ini ya? 3, 4. Ya, kunciannya yang di atas ini dia bentuknya kayak masuk lurus ke bawah gitu. Tapi kalau buat yang sisanya, yang di sini sama di sini, itu cuman asal pluk, nyelip aja masuk. Cuman lucu ya kayak ada. Ada feel ininya ya. Oke. Jadi sebenarnya kalau ini sederhana banget ya, tapi harusnya kokoh juga lah. Ya. Harusnya kokoh. Made in Italy juga soalnya ya. Oke, jadi bisa kita lanjut sekarang ke bagian dalamnya. Nah, kita lihat IPS-nya kayak gini. Nah, ayo kita buka dulu. Kita nggak buka visornya karena mager bukanya. Nah, jadi kemarin dari yang X803 itu dia seiring berjalannya waktu jadi gampang lepas. Itu gampang banget ternyata. Busanya lucu warnanya. Warnanya biru. Atau ketumpahan Pepsi ini. Wow. Ini completely adjustable ya. Ini halus banget ya. Oke, ini untuk QRS-nya menarik. Nanti kalau kita tarik sini dia langsung otomatis ke bawah narik sini. Nah, ini gue nggak akan pakai soalnya malas balikinnya lagi. Ini kenapa nih? Oke, size-nya L. Busanya nih hijau-hijaunya soft sekali. Enak sih. Dan menariknya rata-rata helm yang kalau kita buka itu kan suka ada ya kayak KYT, AGV itu kan nyangkutin ke sini ya. Ini nggak ada, which is a nice point. Yang udah paling kesel kalau misalkan nyangkut-nyangkutin ke bagian samping IPS-nya itu ya. Nolan ini dia nggak kayak gitu. Dan ini adalah jalur cai eut mun Sunda. Camelback ya. Jadi dia kalau mau masang handbag sendiri, kita tadi kayaknya lupa bahas bagian belakang ya. Nah, ini untuk jalur untuk air minumnya, terus dia keluarnya di sini. Nah, ya, jadi kepo juga sih pengen beli ya. Nah, di sini ada akses Camelback-nya, ada tulisan Camelback, ini tinggal dibuka aja. Jadi si akses air minum tuh langsung ke sini, masuk ke belakang, sampai ke akhirnya mulut kita. Di sini ada tulisannya Camelback ya. Terus ini gimana nyapotnya? Oh, menarik. Ada penguncinya, Pak. Samping sini, terus belakangnya harus agak diulik ternyata. Tapi kalau untuk ya materi IPS sudah jelas ya, kayak dia premium and high quality. Tangan kanan lagi agak sakit lagi. Oh, dia penguncinya disangkutin gini ya. Nice. Depannya nggak usah lah ya. Seperti biasa kita ke depanin. Oh ya, di sini ada tulisannya ya, di situ carbon fitting racing experience. Kok fontnya kayak prostit. Nah, waduh, halus sekali. Ini kalau brodol bad sih. Wah, bahannya pertama kali nih pegang yang beginian ada di busa helm. Tuh lihat, flexing banget. Wow, very soft. Nolan, that's Nolan for you ya. Nah, ini adalah si IPS-nya, oke, full high quality sampai ini lemnya aja masih ada. Oke, dan di sini kelihatan, di sini ada space, nah ya, ini ada lekukan ini untuk si hydration systemnya. Dan sejauh ini rapi banget sih. Dibanding AGV ini jauh lebih rapi. K6 ya, nggak tahu kalau Pista GVRR yang sekarang kayak gimana. Oke, terus di sini bisa dilihat dalam banget si channelingnya. Di sini ada untuk front fan-nya, udara masuknya. Menariknya di sini nggak ada alur ke sini, jadi si channelingnya dia cuma ada di bagian atas. Nah, untuk lubangnya, menarik ya. Ini lubangnya tergolong kecil sih untuk si top fan yang samping itu ya. Tapi di sini di atas kita ada ini lagi, ada lubang lagi. Jadi channelingnya bisa dibilang cukup menarik. Pertama kali lihat yang kayak gini sih. Oke, itu untuk bagian dalamnya, nggak ada keterangan lain, nggak ada stiker-stiker ala-ala GV atau KYT gitu ya. Dan kita lanjut ke verdict. Jadi gimana Mas Rio? How should we do? What should we do? What should we do? Verdictnya apa nih helm? Ini Pista, AGV Pista dengan skin yang berbeda.
Tapi kalau fitting nggak pista-pista banget. Tapi fittingnya nggak pista banget. Yang ini nggak kayak pista. Dengan catatan harus naik satu size, tapi naik satu size-nya itu udah bener deket banget sama fitting Asia di helm-helm pada umumnya. Jadi gue biasa pakai M, di sini pakai L, itu udah langsung ketemu nyamannya, udah mulai enak dipakai. Tapi untuk dipakai harian plus minus. Field of view-nya enak banget kalau dipakai harian. Kita mau selap-selip, mau lihat kanan kiri itu cukup ngelirik aja, nggak perlu ngehalangin. Nggak harus gitu ya, nggak ada bagian yang ngehalangin sampai harus nengok, itu nggak perlu. Visornya juga dia walaupun ini helm balap, asiknya masih ada kliknya, ada dennya, jadi masih bisa dibuka setengah atau dibuka full, nggak bakal melorot-melorot. Nggak kayak apa namanya? Itulah. Ya itulah. Lah sebut aja ya. Yang cuma betak ya. Terus bisa diginiin lagi. Ventilasinya, walaupun yang di mulut itu sayang banget, semua udaranya dilempar ke visor, jadi nggak ada yang ke muka, tapi itu lebih ke, bisa dibilang nitpicking juga sih. Yes. Ya, oke lah, nggak yang jadi bikin bete terus bikin gerah. Tapi kalau gue sih tidak menyarankan ini dijadikan helm yang sering dipakai. Emang daily driver. Iya, nggak bisa buat daily driver, atau mungkin buat kayak seminggu dipakai beberapa kali. Kalau misalkan dipakai untuk hobi buat mori lah. Iya, buat mori masih oke lah. Buat mori untuk track day, untuk race, karena helmnya emang dari awal dibuatnya untuk itu. Khusus buat balap. Nggak ada speaker pocket untuk intercom. Helmnya busanya warnanya hijau, yang otomatis kalau mau dijadiin daily driver kalian harus siap dengan konsekuensinya. 3 bulan sekali cuci lah tuh ya. Setelat-telatnya. Dan yang paling bikin ini tuh helmnya berisik. Wind noise-nya. Jadi masih belum ada, bukan improve ya. Masih sama aja kalau berisiknya. Untuk ukuran helm balap ini nggak yang paling berisik, enggak kayaknya. Tapi emang helmnya didesain untuk orang-orang yang track day, race, pakai earplug. Nah itu. Jadi kalau pakai earplug ya kita nggak ada alasan, aduh berisik ya. Gitu. Jadi ini tidak disarankan lah untuk dijadikan helm daily driver mah. Ya. Jangan. Apalagi touringnya. Wah, touring makin capek sih kayaknya itu. Kalau touring pakai helm yang khusus touring gitu, atau nggak half face yang netral lah gitu ya, yang bisa dipakai ya all rounder. Karena berisiknya apa ya? Karena kalau ditutup gitu kan juga enggak ya. Iya enggak ya. Bisa enggak pengaruh, kayak tetap berisik. Jadi emang berisiknya itu dari samping ini. Banyak inilah, kerasanya banyak udara yang ditabrak terus jadi turbulensi di sekitar kanan kiri, itu jadi kerasa banget tuh, ada sekitar aerodinamisnya mungkin ya. Jadi emang mecah anginnya Jadi banyak banget berasa itu. Paling gampangnya cobain kalian pakai Bogo, habis itu lari 80. Nah, 11-12. Dan bedanya Bogo masuk dari samping. Nah, kecuali ada helm MDS yang baru nanti mau di-review juga ya. Spill aja. Oke. Jadi intinya Nolan X804 ini dia masuk di range yang premium pasti ya. Mulai dari 11,3 juta. Dan buat teman-teman yang mau ngangkut helm ini, ingat ini helm memang didesain untuk race. Fittingnya jauh lebih better. Jadi buat teman-teman yang mungkin sekiranya suka udah cocok sama Nolan, mau upgrade dari X803 ke X804, ini good option sih gitu. Kalau mau setia, oke. Kalau nggak mau setia, nanti kita bahas. Pindah ke Shoei. Itu gue asli pengen banget tuh ngebahas Shoei, Arai gitu ya. Karena sebenarnya dua helm ini kan yang tetap ya yang orang tuh suka banget gitu. Jadi untuk Nolan ini ingat ya, ini race oriented dan satu hal lagi, ini cukup jarang di jalanan. Jadi misalkan teman-teman pakai ini ya bisa beda sendiri lah gitu. Pengen punya helm yang jarang dikembarin, ini bisa jadi opsi banget. Karena sekarang bete juga kan udah pakai Arai tapi kembar juga nih banyak orang kayak yang Arai Lion Go. Waduh. Terus Shuriken Go. Waduh. Ada 300. Waduh. Udah limited edition, ujung-ujungnya numpuk lagi di satu tempat. Iya. Kalau gue sih bakal jualnya keluar kalau punya. Iya. Jual berapa? Ya $3.500 boleh. Masuk lah. Masuk lah. Kolektor. Nggak tahu tuh, banyak fans. Oke. Jadi sekian untuk review X804 ini. Oke. Terima kasih Mas Rio. Oke, sudah sama-sama mengakses bersama. Nah, buat teman-teman yang punya pertanyaan atau yang kepo boleh langsung komen di bawah, dan jangan lupa klik like, subscribe, dan share juga video ini, dan jangan lupa follow juga IG-nya Mas Rio. Ya, pokoknya semua kontak kita ada di bawah sana ya. Nah. Oke.
Terima kasih dan kita bakal lanjut lagi di episode selanjutnya ngebahas apa nanti aja lah ya. Oke, pantau-pantau di Instagram untuk spill-spillnya dan remember to stay healthy, happy, and safe. Ciao!